Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, mabadah. Karom Rais Muassasah min Ma'had Al-Islam Goresan Malang Ponorogo Jawa Timur Indonesia Asia Tenggara Dunia. Tata Surya, Galaksi Bima Sakti, dan seterusnya. Sembari menunggu Pak Direktur, semoga beliau juga nggak tergesa-gesa karena jadwal di sini masih sampai nanti malam. Jadi saya mau bersama Pak Direktur, saya makanya isunya itu nyantai saja ya. Kalau tergesa-gesa nanti malah keselak gitu. Para yaya saya hormati, mohon maaf juga nih yang Ustaz Edi yang nanti mungkin juga nggak bisa menghadiri karena persiapan menyambut gak hanya santri baru, juga wali santri. Yang kedua ya karena besok juga ada pertemuan sehingga persiapannya akan banyak sekali. Tempat pertemuannya hanya di sebelah kita, tapi di bawah. Ini ada alat yang bisa nembus sampai ke depan, ini bisa masuk terus tembus gitu. Ini nggak betul, Bapak Direktur itu bisa tembus ke sana. Jadi di sini tempat yang aneh-aneh, bisa nginjak matahari yang dingin gitu. Ya, ketika matahari diameter segini, nanti Jupiter segini, Saturnus segitu, buminya segini. Jenengan katanya kok pengen mek bumi ya bang? Alah sedeng ini gitu. Sepertinya kok jadi gimbal. Juga bisa menembus. Itu semua karya santri. Itu artinya santri pondok pesantren yang dulu dikatakan kumuh ya temannya gudik macam-macam itu. Sekarang ini tidak lagi. Saat pandemi kemarin itu justru kita menorehkan menjadi juara dan mendapatkan medali emas. Yang maju itu santri mati. Lomba apa? Lomba presentasi karya dalam bidang sains teknologi. Santri Aslam itu memaparkan ini di kalender lagi. Dia hanya memaparkan this calendar is bla gitu loh bahasa Inggris. Terus yang putra medali perak juga internasional kayak gini juga cantiknya. Jadi masuk bulan untuk mengetahui saat yang tepat memancing. Gitu ya. Ternyata juga dapat medali internasional gitu. Itu artinya sebenarnya santri itu tidur aja di asrama lulus karena dia sudah mendapatkan prestasi. Itu artinya tinggal kita tuh ide-ide aja. Yang terakhir dibuat anak tuh ini meja ini. Mejanya mana ini? Oh itu meja. Ya, yang meja itu di atas meja. Itu di dalamnya ada alat. Anak sendiri bingung ngasih nama, makanya dikasih judul turun ke atas, naik ke bawah. Oh, nama alatnya gitu, ya. Sepindah mulai, sing aneh-aneh pokoknya gitu ya. Nanti Pak Tio bisa praktek. Betul-betul alatnya itu naiknya itu malah ke bawah, turunnya ke atas. Judulnya seperti itu. Taruh di bawah ya nggak mungkin naik, tapi taruh di atas dia kan. Oh, gitu. Nah, kalau alatnya ini ditaruh di atas dia nggak mau turun, berarti kan malas. Tapi ketika taruh di bawah, dia malah naik. Terus ini latar belakangnya. Dari tahun berapa nih ya? 85 itu Aslam berdiri. Pondok Aslam berdiri di sini ini ya. Dan saya menjadi santri pertama di sini. Kalau aslinya berdirinya 82 di Bengawan. 85. Saat itu menurut data Kementerian Agama jumlah pesantren di Indonesia sekitar 6.000. Ya. Kemudian sekarang ini sudah 32.000, 31.000 lebih pesantren. Dari 31.000 pesantren tahun 2000 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke sini tempat saya berdiri, beliau di sini dan melihat dia. Beliau bilang begini, saya ngasih apa? Saya suka hanya asa seperti NASA. Oh, kata-kata beliau begitu. Ngasih apa saya? Karena memang ini pun saya cetak sedemikian rupa dengan bentuk yang mencolok begitu, tulisannya KASA. Sehingga orang membaca KASA itu langsung keinginan Amerika, NASA gitu. Monggo nanti di Ibnu Satir sana santrinya disuruh membentuk klub astronomi yang kira-kira namanya ini kata-kata papan itu kayak lapan. Nah, maksud saya ya. Ini kebetulan itu KASA. Dan ini nama nggak usah mikir. Kenapa nggak mikir? Karena tahun 2005
Jadi 2005 itu Kementerian Agama saat namanya DEPAK ya, menghibahkan alat-alat praktikum. Alat praktikumnya banyak dan disebar ke seluruh madrasah aliyah di Indonesia asal dapat teleskop dulu. Persis barangnya ini. Jadi barang ini sejak 2005 sampai sekarang. Barang itulah yang menginspirasi anak-anak membentuk klub Satria Asal 2005. Dan kita belajar tentang observatorium. Ya, jadi observatorium menerapkan teknologi digital dalam melakukan ru'yat hilal dan observasi objek langit. Kalau Yai menikah kepanakan ini fotonya kakaknya adik saya. Beda petis kalau saya seperti ini, kakaknya adik saya petisnya gitu. Dan ini yang kemarin yang presiden kalah itu. Pak Ganjar. Jadi pada saat itu tahun 2016 ada gerhana matahari. Pak Ganjar itu sedang goes ke Taman. Ajudannya ngomong, "Gubernur, hari ini tuh ada gerhana matahari loh." Loh, mana nih? Terus nih, ngomong itu kita ke observatorium Mas. Oh iya, saya lihat di YouTube itu ada orang yang mau ada gerhana. Ayo kita parani, kita lihat orangnya kayak apa. Karena kesini gitu loh. Di tempat tadi saya jelaskan istiwa, jam istiwa itulah Pak Gubernur. Nah ini orangnya yang teriak-teriak di YouTube tentang gerhana. Wah selamat ya Mas. Wah gitu Mas. Pak Gubernur rumah ya. Jadi saya itu bukan nyalami gubernur nyalami apa. Kalau ada sejarahnya begini, ini singkat saja. Sejarahnya itu. Di 2005 itulah kita sudah merancang membangun observatorium. Tapi 2005 itu teleskop ini itu baru kita. Teleskop ini kemana-mana saya bawa ke kamar, ada apa-apa saya lihat gitu. Anak-anak lihat, Pak itu apa? Teleskop. Loh kita pinjem. Barang mahal ini. Loh mahal tapi kan itu penting untuk kita tahu. Serius kamu mau saya kumpulkan teman-teman. Oh ternyata banyak yang ikut. Cukup banyak sekali ya. Termasuk ada salah satu guru almarhum karena sudah menikah. Terhadap Jogja. Guru akidah. Bukan guru IPA. Saya kebetulan saat itu ngajar fisika. Ayo kita lihat hilal ya. Apa bah? Hilal. Oke. Itu pakai teleskop yang gila. Iya. Hilal. Ini saya hanya lihat bulan purnama terus, nggak pernah. Nah 2005 itulah kemudian anak-anak kumpul. Ini bentuk klub ya. Klubnya apa ya? Sudahlah klub yang berhubungnya astronomi. Berarti klub astronomi. Kebutuhannya siapa ya? Para santri mana ya? Kita kan pernah asal. Oh itu namanya klub astronomi santri asalam loh. Jenenge gampang ya. Ya 2005 tepatnya kita launching 16 April 2005. Kok 16 April? Karena hari itu merupakan hari astronomi internasional. Internet masih susah. Tapi saya bukti mencari orang yang kira-kira bisa datang tambah launching klub astronomi. Enggak nemu. Bermalam-malam itu ya, saya punya Yahoo Mail saat itu ya, Geositis internet bisa. Ketemunya hanya ITB, Mastron, Monastir. Lalu ketemu lagi Haji di Planetarium Jakarta itu dong. Setelah lama mencari Google gitu ya, ketemulah Jogja Astroplan. Di Jogja ada. Ini orang ke pantai kayaknya bawa teleskop. Fotonya kan di internet saat itu juga hanya foto dan kabar. Ada nomor kontaknya, telepon. Setelah ketemu orang bilang, saya kenal suaranya. Iya. Itu ternyata tidak lain adalah kakak kelas saya kuliah di Jogja, Pak Mutoha Harganuti. Yowes kita reuni, oke. Pak Mutoha datang ke akan meluncing lah klub astronomi Satria. Saya bisa meluncing tapi biar keren itu ada orang lain. Itu ya. Dan Pak Tua saat aku yang nggak boleh padahal aku yang launching apa JAC. Ternyata Pak Tua juga merencanakan membentuk Jogja Astro. Jadi Jogja Astro sama Makassar itu berdirinya sama, ya karena sejarahnya seperti itu. Lalu, nah ini poin-poin penting saja, tidak seluruhnya ya. Minimal ada 4 tahun penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama 2005 tadi sudah ya saat berdirinya NASA, kemudian ada tahun penting lagi 2010, lalu 2012 dan 2015.
Monggo, kita bisa melihat. Jadi 2005 itu Kasa berdiri. Ya. Monggo, ini kan saksi sejarah. Ini teleskopnya ini. Oh, sama gitu. Teleskopnya wis amburadul yang ini, tapi alhamdulillah menginspirasi lahirnya sebuah klub. Dan yang menyenangkan apa? Ya sekarang ini kita kemudian menjadi tahu teleskop cara kerjanya seperti apa. Yang pakai sarung-sarungnya santri-santri saya. Sekarang ini semuanya sudah jadi bapak-bapak. Yang tengah teleskop di sini guru saya, namanya Kiai Rosidi Asrofi LC. 20 tahun di Mesir, almarhum. Ya, beliau sudah almarhum. Alhamdulillah teleskopnya ini mas. Ini di mana? Nanti saya tunjukkan ketika kita di atas. Atap asrama lantai 3 itu. Karena 2 lantai atapnya biasa dipakai untuk jemuran, makanya basah. Jemuran mubazir kita pakai untuk rukyat. Itu rukyat hilal tua atau akhir. Jadi asal sejak 2005 anak-anak sudah kita biasakan rukyat hilal itu akhir bulan dan awal bulan. Bahkan kadang-kadang akhir itu 2 kali. Bahkan awal juga 2 kali saat konsumsi dan H plus konsumsi, sehingga kita rukyat hilal itu minimal sebulan 4 kali. Itu tidak hanya Ramadan sama dulu kan, tidak, setiap bulan dan sebulan 4 kali. Rukyat dan anak-anak sudah terbiasa dengan itu 2005 ya. Dan kegiatannya masih banyak lagi yang lain. Tahun 2010, setelah 5 tahun kita berjalan nggak punya gedung, yayasan, monggo. Ayo sini, wonten jauh. Bola bali, jaluk gedung ini. Coba proposalnya kayak apa? Saya buat proposal pada proposal janji gitu. Kalau 5 tahun nggak proposal belum di ACC ya kan? Ya pura-pura melengkapi, jadilah jadi ACC ini. Jadi panjenengan tadi itu naiknya ke sini, situ gitu. Jadi sana arah timur ini gedung perpustakaan, ini adalah resto, ini asrama. Ya tadi gitu ke situ. Nah jadi arahnya ke sana. Gitu. Bukti ini molen, berarti memang ini bangun gedung. Ya, karena ada molen di situ. Itu lantai pertama. Lalu 2012 selesai gedung jadi. Pada saat itu ada momen langka. Dan momen ini, fenomena alam ini tidak akan pernah terjadi lagi sampai saya meninggal. Wah, alhamdulillah, Allah mentakdirkan itu sudah jadi, alat sudah ada. Apa itu? Gerhana planet atau transit Venus. Oh, dipakai untuk itu 2012. Sejatinya 2011 juga sudah bisa dipakai, tapi saat itu pengunjung nggak naik ke sini. 2011 kita mengadakan observasi, mengamatan gerhana bulan total jam 1 malam. Tempatnya di depan sana. Tapi 1-2 ada orang yang naik, saya izinkan. Tapi resminya di sana, sehingga memang dipakai mulai 2012. Tapi 2011 itu gedung ini ya sejatinya bisa jadi, tapi belum, alatnya belum dibawa di depan sana. Dan itu imamnya Syekh Mahrus dari Mesir. Orang keren. Salat gerhana undang imam dari Mesir. Khotibnya Profesor Thomas Jabal. Syekh Mahrus itu saat mau ngimami sholat itu nanya saya, "Kefa Brian?" Dia lakot husibal kembar. Jadi saya melihat jam betul bahwa mata bulan sudah tergerhana ini. Ini sudah saatnya bisa. Saya lihat jam betul gitu, karena saya memandu kegiatan itu kapan mulainya, terus fase-fasenya saya. Oke, beri imam ini, temak nih, katakan, kiai gitu. Itu ternyata ya Allah, suwene lama menit terantang rukuk berarti dia ada enggak? Bismillah saya. Wow, baru rukuk imam menit. Setelah saya assalamualaikum terakhir itu langsung saya buka jam. Ya, 42 menit. Karena saya tahu kan tadi sebelum sholat saya lihat jam. Selesai sholat ada 42 menit, berarti 1 rakaat 21. Dan menurut kisah di belakang ada 2 mahasiswi semabuk. Mahasiswi UMS datang ke sini ikut semabuk gitu ya. Dan Pak Mutoha yang dulu meluncing Angkrep AstraZeneca tahun 2005 itu datang ke sini juga, karena dia janji live streaming gerhana bulan total dari Assalam. Live streaming saat itu belum digital, masih manual gerak-gerak.
Setelah dapat rokat pertama itu pergi. Loh kan saya punya fotonya. Pas foto itu Pak Toha ada, foto kedua Pak Toha nggak ada. Aku batal ke Pak. Kenapa batal ke? Lah aku janji live streaming. Lah live streaming lah gerhananya pelaku teleskopnya nggak digerakkan kan hilang. Aku seneni uang. Sholat kan bersunah janji ke wajib. Nah pokoknya itu kisah ya. Nah, inilah planet Venus yang hitam meninggal Bapak-bapak. Ini matahari. Ini foto asli yang difoto dari Observatorium Asal tanggal 6 Juni 2012. Berarti betul-betul terjadi apa yang kita hisap itu terbukti. Dan ini kontak awal sampai kontak akhir. Kontak awalnya itu subuh, kontak akhirnya zuhur. Betul-betul gerhana yang berlangsung paling lama dari subuh sampai zuhur. Nah, subuh itu saya di SMS saat itu. Izin merapat ya, Bowo dari Metro TV. Oh silahkan. Saya SMS, padahal saya masih di rumah. Saya segera kesini. Saya baru tahu ternyata Bowo itulah yang ngirim video dan jam 11 disiarkan di Metro TV headline yang membacakan namanya Rob Pamukul. Gitu ya. Sebuah fenomena alam langka terjadi hari ini. Transit Venus atau gerhana Venus dapat dilihat meski harus menggunakan alat. Gerhana Venus ini baru akan dapat terjadi lagi lebih dari 1 abad nanti. Pengamatan di Observatorium Klub Astronomi Santri Asalam Kasa Pondok Pesantren Asalam Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah menunjukkan gerhana Venus sempat terlihat sekitar pukul 7:30 hingga 8:30 tadi pagi. Tebalnya awan membuat pengamatan tidak berjalan maksimal. Gerhana Venus tidak seperti gerhana yang akrab di kalangan masyarakat karena planet Venus hanya menyerupai satu titik hitam di penampang matahari. Fenomena gerhana Venus atau transit Venus merupakan fenomena alam yang sangat langka dan baru akan terjadi lagi 105 tahun mendatang. Untuk melihat gerhana Venus harus dengan menggunakan kacamata khusus yang bisa melindungi mata saat melihat Venus yang seperti tengah melintasi matahari. Itu kakaknya adik saya. Lokasi kita lihat posisi posisi mountain dan teleskop mereknya Fixer. Ya matahari ini sudah terfix. Beda kacamata ini nggak bisa melihat kecuali barangnya sanggup. Oh dia bagus. Itu bukti bahwa santri itu sudah bisa berkarya. Dan ini nggak akan pernah akan saya lihat lagi sampai saya meninggal. Karena akan terjadi lagi besok bulan Desember tahun 2117. Saya tahu-tahunya, tapi juga nggak bisa lihat. Semoga anak atau cucu saya bisa mengabadikan. Kalau besok anak saya memotret itu adalah, hai ketahuilah inilah foto transit Venus yang sebelumnya dilihat oleh abiku. Oh gitu. Sekarang dilihat oleh aku. Kalau nggak dilihat oleh mbahku, sekarang tak lihat. Nah begitu akan jadi cerita yang biasa. Itulah gerhana yang terjadi di alam. Ada yang bisa kita lihat. Akhirnya saat pandemi itu kan sekolah-sekolah perguruan tinggi semuanya kan sudah menjadi terbiasa dengan sistem daring dan sertifikat online. Sertifikat, ya kan? 2020-an, 2021, tapi 2012 Kasa sudah mendapat kiriman sertifikat yang ditandatangani NASA. Asli bukan Kasa. Jadi NASA, logonya NASA. Untuk siapa? Kasa. 2012 kita dapat pengakuan langsung dari, karena kita menjadi apa itu? Penyelenggara transit Venus. Kemudian 2015. Nah, inilah momen saat observatorium ini secara resmi diresmikan. Walaupun sudah digunakan sebelumnya, hanya karena belum diresmikan, ya kan. Nah, ternyata Pak Lukman Hakim Saifuddin berkenan rawuh dan meresmikanlah observatorium Asa. Ya, itu beliau Pak Lukman Hakim yang di tengah.
Terus kemudian ini Kementerian Agama, terus ini Bunda Siti Aminah, masih sugeng, beliau masih, hanya suaminya Pak Abdullah sudah meninggal, yang punya praktek yang pendiri Pondok As-Salam ini. Itu prasastinya. Panjenengan nanti bisa melek, karena saya tempel di atas. Bonus 2021, puncak pandemi COVID, dan pada saat itu saya penting greges kempringet, kok ya begitu keringatannya langsung muncul itu kan badan seger tuh nek keloro. Ini keringatnya kayak ini kok ya tetap ngelapain aja. Mungkin itu COVID ya. Tapi saya nggak lapor kemana-mana. Nek lapor kok di karantina. Mau aku ya. Kamu udah lapor. Kenapa saya tidak melapor? Karena saat itu ada momen gerhana bulan, pengamatannya nasional. Saya menjadi salah satu dari 3 narasumber yang diaterai oleh Planetarium Jakarta dan di Asalam. Jadi yang punya acara besar itu juga ada acara nasional peluncuran KASAMO. KASA singkatan dari Klub Astronomi Santri Asalam, MO-nya Mobile Observatory. Observatorium keliling. Perpustakaan keliling biasa. Ambulan keliling apa meneh? PDI duwe kok. Tapi observatorium keliling belum ada kecuali miliknya Boska, lalu miliknya PBNU, lalu miliknya Planetarium Jakarta dan ASA. Seperti apa? Nah, monggo Para Yai. Meniki mobilnya kayak gitu. Sekarang ada di garasi barat. Nanti panjenengan misalnya sebelum mundur mampir ke sana nggak apa-apa. Mau penuh parkiran barat penuh mobil kayaknya kalau Kasamo satu. Dan nanti tinggal melampah mau nggak apa-apa. Hanya paling 200 meter dari parkir itu sudah. Ini mobilnya. Mobilnya kita beli itu hanya chassis saja kosongan, lalu kita serahkan ke New Armada Magelang. Pas mobilnya datang masuk ke karoseri, pandemi, jadi nggak boleh ke sana, lockdown, sehingga pengerjaan mobil itu selama 1 sampai 2 tahun itu lewat daring. Saya hanya WA, gimana Pak? Ukurannya ini, terus saya tak gambar kayak ini, oh iya, gitu dong. Hasilnya kayak apa di foto? Gimana? Oke, jalan. Nah, pas puncak pandemi dan gerhana kita launch. Nah, di situ juga ada bolongannya, ada teleskopnya, dan mounting yang di atas itu, mounting yang tadi dilihat bagian matahari tadi, yang harganya sama dengan kebun. Jadi total mobil ini plus isinya 1 M kurang dikit. Ya kalau ngomong 900 itu nggak keren, 1 M keren. Begitu kan? Tiru-tiru Alfamart. Menikah tahun 2021 kita kegiatan ini pun secara umum. Kenapa kegiatan seperti itu? Ya biar menarik anak-anak, ya rukyat fajar. Jadi ketika Muhammadiyah mengganti waktu subuh dari 20 ke 18 gitu, kita sudah. Ini kan 2020, padahal kita rukyat fajar sejak 2005, ya. Dan juga melihat gerhana, termasuk ukur kiblat. Masjid yang pernah kita ukur kiblat terakhir itu di Solo ada sih masjidnya Departemen Kementerian Agama PU, di Kementerian PU, udah di Baris Bengawan Solo, terus milik masyarakat. Nah foto ini itu saat mengukur masjid Syekh Zayed. Jadi elek-elek ini ya Syekh Zayed itu ya kita yang ukur. Itu buktinya. Ning wong salat rono ora bakal golek sapa sing kiblat. Ya foto dhewe asang gitu. Ora bakal. Dan alhamdulillah saat ngukur Syekh Zayed itu kan saya tahu saya akan tahu pas kita pasti punya teori yang lebih canggih dari teori saya. Saya nggak bawa apa kesamanya, bawa kiblat. Teorinya ternyata ada total station namanya. Pak ini berapa harganya? Ya kemarin kalau nggak 98 juta. Ngomong 100 lah, 100 juta lah, ini kan canggih. Ini operatornya ada, siap, betul. Oke, gini. Saya hanya ngerain aja, karena ada operatornya yang gitu. Udah, matahari sudah, wajah sudah, nolkan, utara jati, hasil kiblatnya sekian, oke. Hilang, tak cek, permain tak tunjukin sejarah pengukuran kiblat Syekh Zayed.
Kalau ngomong tok ngono nggak menarik gitu. Tanya gimana ya? Masjid Syekh Zayed muncul ya. Ya inilah Masjid Syekh Zayed itu. Syekh Zayed. Kita lihat fotonya. Lalu fotonya tentunya yang bisa kita lihat bagus adalah street view. Ya. Street view ini nanti kita bisa lihat muter-muter. Ini ada keterangannya lah. Bahasa keterangannya apa itu? Bersyukur usai pengukuran arah kiblat Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta, Sabtu ya Mei 2011, tanggal berapa itu kalau nggak per internetnya. Ini orang-orang waskita, inilah total station harga 98 juta, yang di bawah itu kiblatek yang tadi saya pakai. Jadi saya hanya modal membawa itu. Ini seragam mas kita pakai sepatu mahal dan pakai helm serta masker. Kenapa? Karena masih panik. Kok mereka mau tahu tangannya pada lah simbol bersyukur? Ya gitu. Monggo panjenengan bisa bersani kira-kira di mana itu kakaknya adik saya? Iya betul. Nah, dia mana ya? Gak keliling ya, kakaknya adik saya. Nah gitu ya, kakaknya adik saya ada di situ. Itulah pengukuran tingkat Masjid Syekh Zayed. Nah, ru'yat hilal, nanti kita bisa lihat tempatnya. Jaringan kita sudah banyak ya, nah, termasuk juga Jawa. Nah, observasi hilal kita itu sejak 2007 kita menjadi anggota dari IKOP dan MC. Ini yang kita laporkan ke MUNCP. Jadi alhamdulillah bendera Indonesia ikut berkibar ke sana. Tapi di MUNCP ini ya hanya saya yang melaporkan. Lalu kita juga melaporkan ke IKOP yang bermarkas di Ahmad Yordania pakai dua bahasa, di sini Arab dan Inggris. Alhamdulillah sekarang muncul ya, ada Pak Dr. Junaidi, juga Dr. Arwin ikut melaporkan ke IKOP. Apa pentingnya? Biar orang sedunia tahu. Taruh di bawah ya nggak mungkin naik, tapi kalau taruh di atas dia akan itu. Nah, kalau alatnya ini ditaruh di atas dia nggak mau turun, berarti kan malas. Tapi ketika taruh di bawah, dia malah naik. Jadi ini sama saja naik ke bawah, turun ke atas. Bagus bandingannya dengan matahari sebesar ini. Ya, ketika matahari diameter segini, nanti Jupiter segini, Saturnus segitu, buminya segitu. Jenengan ketoknya kok pengen mek bumi apa? Malah sedeng ini gitu. Penting aja digembal.